Oke, video kali ini saya akan membahas persaingan ketat kelas sport fairing 250cc 2 silinder dari pabrikan Jepang, yaitu Honda CBR 250RR versus Yamaha R25 versus Kawasaki Ninja 250. Dulu saya sudah pernah membahas yang versi 150cc nya ya. Bedanya di kelas 150cc tidak ada Kawasaki. Nah, sekarang di kelas 250cc tidak ada Suzuki karena GSX 250R tidak dimasukkan ke Indonesia. Nah, bagaimana ketiga motor tadi kita bandingkan secara spesifikasi, secara menyeluruh? Yuk kita simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip videonya ya. Oke, kita mulai dari poin pertama. Bicara desain sih tiap orang punya selera masing-masing ya. Tapi kalau menurut penjabaran saya, CBR 250RR punya garis desain tajam-tajam dan futuristik. Sedangkan R25 lebih kalem dan garisnya lebih dinamis. Kalau Ninja 250 lebih cenderung kekar, nggak setajam CBR 250RR tapi juga nggak sekalem R25. Kalau dari segi dimensi, Ninja 250 paling besar ya, karena motor ini punya basis yang sama dengan Ninja 400. Yang kedua dimensinya besar yaitu R25. Baru yang terkecil yaitu CBR 250RR. Untuk detail perbandingannya saya jelaskan berikut ini. Panjang CBR 250RR 2060 mm, R25 2090 mm, Ninja 250 1990 mm. Lebar CBR 250RR 724 mm, R25 720 mm, Ninja 250 710 mm. Tinggi CBR 250RR 1098 mm, R25 1135 mm, Ninja 250 1120 mm. Jarak sumbu roda CBR 250RR 1389 mm, R25 1380 mm, Ninja 250 1405 mm. Jarak terendah ke tanah CBR 250RR 145 mm, R25 160 mm, Ninja 250 145 mm. Tinggi tempat duduk CBR 250RR 790 mm, R25 780 mm, Ninja 250 785 mm. Berat CBR 250RR 168 kg, R25 166 kg, Ninja 250 167 kg. Nah, sekarang saya akan bandingkan spesifikasi mesin ketiga motor ini. Kapasitas mesin CBR 250RR 249,7 cc, R25 249,2 cc, Ninja 250 249 cc. Konstruksi mesin ketiganya sama, 2 silinder segaris DOHC 8 klep berpendingin cairan. Diameter kali langkah CBR 250RR 62 x 41,2 mm, R25 60 x 44,1 mm, Ninja 250 62 x 41,2 mm. Rasio kompresi CBR 250RR 11,5 banding 1, R25 11,6 banding 1, Ninja 250 11,5 banding 1. Tenaga CBR 250RR 38,2 HP di 12.500 rpm, R25 35,5 HP di 12.000 rpm, Ninja 250 38,2 HP di 12.500 rpm. Torsi CBR 250RR 23,2 Nm di 11.000 rpm, R25 23,6 Nm di 10.000 rpm, Ninja 250 23,5 Nm di 10.000 rpm. Limit putaran mesin menurut speedometer CBR 250RR dan R25 di 14.000 rpm, Ninja 250 13.000 rpm. Nah, fitur istimewa lainnya di CBR 250RR ada throttle by wire dan 3 riding mode. Ada lagi yang versi SP punya tenaga mesin lebih tinggi dan ada quick shifter. Sedangkan R25 tidak ada fitur mesin yang istimewa. Lalu untuk Ninja 250 yang menarik ada assist and slipper clutch.
Kalau untuk rangka, ketiga motor ini sama-sama model tralis. Gambarnya seperti berikut ini. Kalau dilihat sih lebih ramai CBR 250RR ya cabang-cabangnya. Ini membuat kesan kokoh. Untuk R25 dan Ninja 250 lebih simpel. Untuk lampu, CBR 250RR lebih unggul karena sudah full LED. Dan yang unik lagi itu DRL dan sein depan yang jadi satu. Sedangkan R25 dan Ninja 250 meskipun sudah LED di lampu depan dan belakang, tapi seinnya masih halogen. Untuk kaki-kaki, kalau bicara proper lebih oke CBR 250RR. Tapi kalau bicara kekar atau lebar lebih ke Ninja 250. Untuk detailnya saya akan jelaskan berikut ini. Suspensi depan CBR 250RR dan R25 sudah pakai upside down. Ninja 250 masih pakai teleskopik biasa. Suspensi belakang CBR 250RR dan Ninja 250 pakai link, sedangkan R25 tidak. Swing arm CBR 250RR pakai model asimetris berbahan aluminium. R25 pakai model asimetris juga tapi bahan masih besi. Lalu Ninja 250 pakai model kotak biasa dan juga pakai bahan besi. Untuk velg depan CBR 250RR dan R25 pakai ukuran lebar 2,75 inch. Sedangkan Ninja 250 pakai lebar 3 inch. Dan velg belakang ketiganya sama-sama pakai lebar 4 inch. Untuk ukuran ban depan dan belakang ketiganya motor ini sama. Depan pakai 110/70 ring 17 dan belakang 140/70 ring 17. Rem ketiganya sudah cakram depan belakang dan ada tipe ABS. Kaliper depan ketiganya pakai model aksial 2 piston. Sedangkan yang belakang di CBR 250RR dan R25 pakai 1 piston. Ninja 250 pakai 2 piston. Speedometer ketiga motor ini secara bentuk dan modelnya cukup berbeda ya. CBR 250RR dan R25 pakai full digital namun berbeda di warna displaynya. CBR 250RR pakai negatif display, sedangkan R25 pakai positif display. Lalu untuk Ninja 250 pakai perpaduan analog dan digital. Di sini saya tidak membahas satu persatu info yang ditampilkan ya, tapi saya akan jelaskan yang spesial di tiap ketiga motor ini. CBR 250RR yang spesial ada shift light yang menyalanya ada 5 tingkatan dan ada indikator riding mode. Di R25 ada shift light juga tapi satu lampu. Lalu Ninja 250 tidak punya shift light namun satuan kecepatan dan odometer bisa pakai km per jam atau mil per jam. Untuk kunci yang paling spesial itu ada di Ninja 250. Karena di tipe tertingginya ada fitur smart key atau keyless yang ini mirip gesek R150. Sedangkan untuk tipe standar CBR 250RR dan R25 masih kunci biasa, tidak dilengkapi pengaman magnet atau immobilizer. Untuk tombol-tombol di stang yang paling spesial itu R25. Kita langsung bandingkan saja ya, biar tahu kenapa spesial. Untuk tombol sebelah kanan CBR 250RR ada engine kill switch yang jadi satu dengan starter. Di R25 juga sama namun beda bentuk. Nggak hanya itu saja, di sebelah kanan ada tombol hazard. Kemudian Ninja 250 engine kill switch dan starter terpisah. Nah, untuk tombol sebelah kiri ada sedikit perbedaan di CBR 250RR karena ada tombol untuk merubah riding mode dan lap. Untuk lainnya seperti lampu dekat, lampu jauh, pass beam, sein, dan klakson sama saja sih ketiga motor ini. Untuk tangki bahan bakar pada lapisan luar CBR 250RR pakai perpaduan lapisan tangki asli dan cover. Sedangkan R25 full lapisan cover plastik. Lalu untuk Ninja 250 full lapisan asli. Untuk kapasitas tangki bahan bakar CBR 250RR 14,5 liter. Sedangkan R25 dan Ninja 250 14 liter.
Nah, untuk posisi berkendara paling nyaman itu Ninja 250 karena stangnya pakai Apriok. Ya memang tema motor ini sport touring ya, jadi stangnya lebih tinggi membuat badan lebih tegak. Kemudian R25 ternyaman kedua, meskipun pakai stang Andriok tapi stangnya masih cukup tinggi, apalagi dengan jok yang rendah daripada kompetitor. Lalu yang terakhir yaitu CBR 250RR, karena selain stangnya Andriok, posisinya juga lumayan turun, jadi badan lebih membungkuk. Untuk jok yang paling nyaman itu R25, karena joknya itu empuk dengan busa yang cukup tebal untuk kelas sport. Tekstur kulit juga halus. Nah, yang kedua yaitu CBR 250RR. Meskipun gak senyaman R25, tapi masih terbilang nyaman. Apalagi tema motor ini sport to land. Busanya juga cukup tebal dan teksturnya halus seperti R25. Nah, yang joknya paling kurang nyaman itu Ninja 250. Untuk motor ini yang temanya sport touring sih joknya kurang empuk, busanya juga kurang tebal, dan tekstur kulit joknya itu kasar. Kasarnya itu seperti ada rasa kurang nyaman apalagi diduduki dalam waktu yang lama. Untuk jangkauan kaki ke tanah ketiga motor ini hampir sama sih, karena punya tinggi tempat duduk yang selisihnya hanya 5-10 mm saja. Yang paling gampang menjangkau tanah itu R25, kedua Ninja 250, ketiga CBR 250RR. Sebagai informasi, tinggi saya 167 cm. Nah, untuk posisi kaki naik ke footstep paling nyaman Ninja 250 karena footstepnya lebih maju dan lebih rendah. Dan yang kedua yaitu CBR 250RR karena tekukan kakinya itu pas. Kalau R25 itu posisinya mirip CBR 250RR, tapi karena tinggi joknya lebih rendah dari CBR 250RR, jadi kaki terlalu menekuk, membuat kaki kurang nyaman. Untuk posisi penumpang sih dominan lebih nyaman CBR 250RR ya, meskipun ini sport to land. Karena jarak ke pengendara itu lebih dekat, selisih ketinggiannya juga landai. Sedangkan R25 lebih bertingkat, lalu Ninja 250 lebih jauh lagi selisih ketinggian joknya dengan jok pengendara. Ini jujur sih kurang pas dengan tema motor sport touring, terlalu nungging. Nah, untuk joknya lebih lega R25 karena lebih lebar dan panjang. Sedangkan CBR 250RR sedikit lebih pendek dan sempit. Dan Ninja 250 lebih kurus dan tidak terlalu panjang juga. Kulit jok masing-masing juga sama dengan kulit jok pengendara. Untuk posisi kaki naik ke footstep lebih nyaman R25 karena posisinya lebih turun membuat paha jadi lebih santai. Sedangkan di CBR 250RR dan Ninja 250 sedikit lebih naik. Untuk konsumsi bahan bakar, sebenarnya ini kembali lagi ke pengguna masing-masing ya. Tergantung cara berkendara dan kondisi lalu lintas yang dilalui. Saya akan bandingkan berdasarkan motor yang saya review. CBR 250RR ini saya dapat 28,7 km per liter. R25 23,2 km per liter. Ninja 250 29,3 km per liter. Untuk penggunaan, CBR 250RR lebih pas dipakai sesekali semisal San Mori atau dipakai di sirkuit. Sedangkan R25 lebih fleksibel karena posisi berkendaranya cukup nyaman. Mau dipakai sehari-hari atau San Mori juga oke. Nah, kalau Ninja 250 paling nyaman dipakai sehari-hari ataupun touring, karena posisi berkendaranya itu nyaman sekali sesuai temanya yaitu sport touring. Bicara perawatan, kalau perawatan berkala lebih mudah CBR 250RR karena bengkel resmi Honda sudah tersebar di berbagai daerah. Nah, untuk R25 ini sebenarnya cukup mudah perawatan berkalanya meskipun nggak semudah Honda. Namun untuk masalah spare part jauh lebih murah Yamaha. Nah, untuk Ninja 250 ini paling sulit perawatannya apalagi yang tempat tinggalnya jauh dari bengkel resmi. Karena bengkel resmi Kawasaki tidak semua kota ada. Spare part juga paling mahal di antara kompetitornya. Untuk harga baru CBR 250RR berada di harga mulai
Rp61.700.000 hingga Rp72.800.000 on the road Jakarta. Sedangkan R25 mulai Rp62.200.000 hingga Rp68.200.000 on the road Jakarta. Lalu Ninja 250 mulai Rp61.900.000 hingga Rp72.400.000 on the road Jakarta. Untuk harga bekas, CBR 250RR di kisaran 38 juta hingga 65 juta rupiah. Sedangkan R25 di kisaran 41 juta hingga 45 juta rupiah. Lalu Ninja 250 di kisaran 45 juta hingga 59.500.000 rupiah. Nah oke, mungkin itu saja ya video pembahasan saya mengenai komparasi 3 motor sport fairing 250cc 2 silinder yang saat ini sedang bersaing ketat. Intinya semua ada kelebihan dan kekurangan, jadi sesuaikan dengan selera dan kebutuhan kalian. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojan0138. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.